Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Palela 1. Kami ingin mempresentasikan proyek assembly dengan program yaitu menghitung karakter. Dengan anggota itu ada Ayubi Patan, Maulana Sarip, saya sendiri Aska Julian, dan terakhir ada Ariel Pais. Di juga ada kode lengkapnya di GitHub tersebut. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur program, di mana kami menggunakan konsep memori traversal. Maaf. Pertama ada algoritma program, di mana kami menggunakan yaitu konsep memori traversal, yaitu program itu menginisialisasi pointer untuk menuju ke huruf pertama teks dan menyiapkan counter dari angka yaitu sama dengan 0. Kemudian program melakukan proses looping yaitu memeriksa karakter satu persatu di dalam memori gitu. Di mana jika karakter itu bukan sama 0, counternya akan bertambah itu sama dengan 1 dan pointernya akan bergeser itu sama ditambah 1 gitu. Lalu jika menemukan 0, proses itu akan berhenti gitu. Next. Selanjutnya ada struktur program, di mana kami menjadi dua bagian. Bagian pertama ada section data, yaitu menyimpan string dengan directive define byte, menandakan tiap karakter itu berukuran 1 byte gitu. Dan yang kedua adalah karakter 0, ditambahkan sebagai null terminator atau penanda akhir. Kita lihat di sini. Lalu bagian kedua adalah section text, di mana ada move yaitu inisiasi awal, yaitu memindahkan data. Yang kedua ada inc, yaitu sebagai counter dan sebagai bergesernya pointer yaitu bernilai +1. Terus yang ketiga ada cmp, yaitu membandingkan huruf saat ini dengan angka 0. Di mana jika sama dengan 0, dia akan memasuki instruksi JE, yaitu menandakan program itu telah berakhir. Jika tidak, dia akan memasuki instruksi yaitu JMP, di mana dia akan melakukan pengecekan ke huruf berikutnya. Dan terakhir adalah INT1, yaitu menandakan bahwa program tersebut telah dihentikan atau selesai. Nah, Oke, baik. Selanjutnya yaitu utilize register atau register yang dipakai. Pertama, itu ada program kami memanfaatkan register SI atau Extended Source Index yang secara penuh bertindak sebagai pointer. SI ini bertugas menyimpan alamat memori dari karakter yang sedang dievaluasi. Agar pointer bisa bergeser dan mengecek karakter berikutnya, kami menerapkan pointer aritmetik menggunakan instruksi INC-SI. Nah, selanjutnya ada IAX, Extended Accumulator. Kedua, ini kami menggunakan register EAX yang dialokasikan sebagai counter atau penghitung. EAX ini yang menyimpan total jumlah karakter. Nilai pada EAX akan terus ditambahkan melalui instruksi INC EAX setiap kali program menemukan karakter valid yang bukan 0. Next. Nah, selanjutnya ada metode mode addressing atau mode pengalamatan. Yang pertama ada immediate addressing. Ini adalah ketika nilai atau operan disematkan secara langsung di dalam instruksi. Contohnya pada baris move IAX 0, di mana konstanta angka 0 langsung dimasukkan ke dalam register IAX. Selanjutnya ada register addressing. Pada mode ini, operasi dieksekusi langsung terhadap nilai di dalam register tanpa perlu mengakses memori utama lagi. Contoh nyata di kode kami adalah saat instruksi INC IEX dan INC ESI dijalankan. Next. Oke, selanjutnya adalah untuk register indirect addressing. Ini adalah metode untuk mengakses data di memori dengan menggunakan alamat yang disimpan di sebuah register. Bisa lihat di sini adalah contoh kodenya yang udah kita buat. Tapi kita bakalan fokus ke kode yang SI-nya. Kenapa SI-nya itu ada bentuk sikunya? Oke, ini ada kita bakalan fokus ke CMP byte SI, 0. Nah, maksudnya tanda kurung siku yang di SI-nya itu adalah untuk memerintahkan si prosesor itu buat melakukan yang namanya dereferencing. Nah, dereferencing itu apa? Maksudnya itu adalah si proses itu akan membaca sebuah alamat yang ada di SI, terus lalu dia tuh bakal mengambil value dari si karakter yang ada di SI-nya tersebut yang sebesar 1 byte, yang dimana nanti akan dibandingkan dengan nilai angka 0 gitu. Oke, next slide.
Nah, lalu untuk selanjutnya adalah ada signifikansi byte dan null terminator. Ini adalah akan menjelaskan tentang logika satu byte per karakter. Bisa lihat sini ada kodenya yang sudah kita buat. Namun kita bakalan membahas per byte-nya ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan teks yang directive DB atau 8 bit, sehingga satu huruf tersebut bakalan memakan memori sebesar 1 byte. Nah, lalu juga berbeda dengan array angka yang menggunakan DD atau 32 bit yang dimana itu akan berskala 4 byte ya. Nah, karena ini agak besar jadi pointernya cukup menggeser sebanyak 1 byte yaitu INC SI untuk membaca huruf berikutnya tanpa menyebabkan error alignment. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan. Ini adalah alur logika dari code kita. Tadi sudah ada tertulis di sini code-nya seperti ini. Lalu alur logikanya itu dimulai dari start. Yang pertama inisiasi dulu kita teks DB belajar dengan kita mengasih stringnya diakhiri 0. Karena kenapa diakhiri 0? Karena di bahasa assembly ini bahasa low level di mana dia belum bisa langsung tahu kalau itu akhir dari sebuah string. Jadi makanya kita kasih sengaja, kita kasih 0. Terusnya kita mulai dari move SI1 di mana ini untuk menunjuk ke huruf pertama dari teksnya, di mana teks kan variabel dari yang isinya belajar. Terus move EX di mana EX ini sebagai counternya yang itu mulai dari 0. Lalu function hitung lagi di mana function ini adalah untuk mengisi apakah isinya 0. Kalau misalkan isinya 0 langsung lompat ke selesai. Tapi jika tidak, itu dia bakal tambah hitungan di AX, terusnya juga geser memori ke huruf berikutnya, lalu ulangi terus sampai dia ketemu 0. Kalau misalkan belum ya, dia ngulangi terus di fungsi hitung lagi nih. Terus, oke, next. Oke, di sini final resultnya dari hasil eksekusi programnya itu loop berhenti ketika nilai memori yang ditunjuk ke S itu bernilai 0, yaitu tepatnya ada di kode berikut, di mana kalau misalkan dia bernilai 0, dia bakal lanjut langsung ke JE, langsung ke selesai. Selesai ini adalah isinya adalah integer 1, di mana integer 1 ini adalah untuk menghentikan program dan juga untuk memprint ke konsol, di mana akhir dari konsol adalah 7. Kondisi akhirnya adalah X bernilai 7 yang tadi aku bilang sebagai counter kita. Terusnya yang SI-nya itu bernilai 7, di mana pointer memori kan sudah bergeser sebanyak 7 kali, sehingga sekarang menunjuk ke indeks 7, lalu ZF adalah sebagai zero flag, itu aktif, karena pada iterasi terakhir kan dia nilainya 0, maka ZF ini tuh bakal bakal jadi 1 gitu dari 0 gitu. Bakal nilainya true yang bakal tadi aku bilang langsung lanjut ke function selesai gitu. Nah, kondisi memorinya itu setelah kita ngelooping semua itu, setiap karakter belajar ini itu disimpan dalam memori dalam bentuk ASCII di mana ada 66 yang kalau misalkan diimpresikan dalam huruf itu huruf B, 101E, 108I, L, 97A, 106J, 97A, dan 114R. Lalu yang terakhir adalah sebagai 0 sebagai terminator kita. Oke, mungkin itu aja dari untuk ini. Boleh ditutup, Aska? Rekam berhenti, rekam. Oke, berarti ya udah sekian ya dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.